kan hari apa sih ini kan lagi, kalau di dunia semua ini kita lagi memperingati apa, Valentine ya. Jadi kalau pasangan-pasangan biasanya kalau sing belum married ya pasti biasanya hari ini dinner sih. Nah ini kebetulan kan kita biasanya kalau kita aku istriku kita biasanya tetap pergi sih. Kita cuma ya memang tadi kan kita hari ini kan nggak bisa, jadi kita maju mulai siang. Nah, Valentine ini apa sih sebenarnya? Kalau kita lihat semua orang itu ngomong apa sih? Valentine ini ngerayain apa sih sebenarnya? Orang-orang kan banyak yang ngomong apa sih? Tentang kasih sayang, tentang love. Jadi di dunia tuh ngerayain Valentine ini. Nah, cuma di malam hari ini kan kuat banget. Aku nih cuma ingin sharing ya. Jadi di Valentine ini kita bicara tentang apa sih? Kasih itu apa sih? Nah, kasih itu Tuhan. Nah, di sini aku yang tak dapat itu apa sih? Tuh. Ya apa sih Tuhan itu? Kasih sing seperti apa sih yang diberi Tuhan kepada kita itu seperti apa? Nah, kita akan bahas di sini. Nah, Tuhan ini gak ada satupun yang kayak Tuhan Yesus, kasihnya yang sampai mengorbankan diri jiwanya untuk kita semua orang-orang berdosa. Di sini sampai saat ini nih dari saya nggak pernah lihat sih, maksudnya siapa sih sing mau berkorban kayak Tuhan Yesus. Dia ini sudah dihina, dicaci maki, mari gitu dikhianati juga, ambil muridnya itu kan berarti kan orang yang dia percaya itu. Nah, tapi dia dikhianati. Terus kemudian dia mau mati demi orang-orang yang berdosa. Contoh sing jahat lah nih dia kira-kira. Nah di sini siapa sih sing ya saya nggak berani sih siapa sih. Kalau saya ya maksud ketemu orang sing baik ya, di saya di kita baik itu gampang. Tapi pada saat kita ketemu di orangnya jual di kita, inginnya kita jatuh, siap kita dijahati, di belakangi kita di rasa terus pokoknya bahkan kita mau dibunuh. Nah, bayangin sudah dapat apa kis kayak gitu, iya ya apa ya cara kayak gitu ya. Tapi aku belajar apa dasar Tuhan apa? Dia nggak melakukan apapun, dia tetap mengasihi, bahkan rela mati di kayu salib buat apa sih? Kayak orang sing dosa, sing jahat deh dia. Loh, fungsi Tuhan itu sebenarnya apa sih? Buat apa dia mati di kayu salib itu ngapain? Hanya untuk nebus dosa kita ini ngapain? Kenapa sih Tuhan mau melakukan itu? Why? Di sini satu pun kata masuk aku belum pernah lihat ya satu orang pun sing kaya mau berkorban dia Tuhan. Dia cuma mau mati dari kita itu karena apa sih? Karena dia sayang di kita. Nah, kasihnya ini yang kasih kalau seorang papa mama di anak dewek kita sayang kan. Nah, Tuhan menganggap kita semua anaknya. Yang jahat di dia tetap dirangkul, tetap dia mau mati. Bahkan kalau diulangi lagi Tuhan Yesus tetap mau mati lagi kayak kita. Itu loh nah malam hari ini itu yang mau tak sampaikan apa sih? Makna kasih Tuhan kepada kita itu apa? Pengorbanan seperti apa? Kasih kayak apa yang kita ikuti yang kok bisa ya kayak gitu ya? Kok mau ya Tuhan ya, maksudnya mati kayak orang berdosa? Enggak semuanya, tidak pernah akan ada dan ada lagi sing kayak Tuhan Yesus. Tuhan. Nah, sini kita lihat ya, makanya kita lihat landasan Tuhan sampai mau mati juga kan karena dia sayang di kita kan, pasti karena kasih. Nah, kita coba buka di firman di Matius 22 34 sampai 40. Bisa turun gitu. Yuk kita baca bareng-bareng ya, yang keras ya. Dari Matius 22 34 sampai 40 gini ya. Biar piano yang genap yang baca
cowok, yang ganjil cewek. Oke? Kita mulai ya. Baca Matius 22 ayat 34. Ketika orang Farisi mendengar berkumpulan mereka. ayat Guru hukum mana yang terutama dalam buku Taurat? Itulah umumnya terutama dan yang pertama. Pada beberapa hukum ini berlaku seluruh hukum Taurat dari para nabi. Amin. Di sini ya, kita belajar di ayat itu kan. Jadi dia mengatakan di sini apa sih? Ditanyain di murid itu, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jadi hukum Taurat itu berarti hukum semua yang paling yang biasa diikuti. Hasil hukum yang paling penting maksudnya. Nah, Tuhan Yesus itu ngomong apa sih? Tidak ada hukum yang lebih dari ini. Kasih itu nomor satu. Dia ngomong apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang terutama dan yang pertama. Berarti sudah terutama dan yang paling awal. Kasihilah Tuhan. Berarti dia mengenal sayangi Tuhan. Nomor satu. Kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam satu kasih ini tercakup semua hukum Taurat selain ini. Tapi kalau setelah tanpa memahami, aku kok bisa ya Tuhan ya, aku dapat kayak gini sih. Iya ya. Kalau kita mengasihi orang, nggak mungkin kita ada niat jahat. Contoh, kita ingin mencuri dari dia, mau membunuh dia, atau mau kita jealous sama dia, dari belakang kita ingin dia jatuh, ingin melakukan sesuatu. Pada saat kita mengasihi sesama kita, mengasihi Tuhan, tidak akan pernah ada pikiran seperti itu. Nah, sama. Pada saat kita ngomong, saya mengasihimu Tuhan, tapi aku tetap berbuat dosa. Itu kasih? Yes, ya mungkin kasih. Tapi pada saat kamu mau berbalik baik Tuhan, benar mengasihi. Kamu mengasihi, contoh, mengasihi suamimu, istrimu. Aku sayang kamu, tapi mari gitu di belakang. Contoh, akan perselingkuhan. Aku mengasihi kamu temanku, saudaraku. Aku mengasihimu. Dia ngomong, tapi di belakangnya masih ngomong berkata-kata di belakangnya orang itu. Nah, ayat ini membuat aku juga berpikir, yang mungkin teman-teman Susu AI, saudara-saudara semua teman-teman malam hari, ya kita juga berpikir sih. Pada saat kita ngomong saya mengasihimu, benar tak? Bisa proses, setiap orang bisa tahu lah dalam hati, benar tak kita sudah mengasihi Tuhan. Pada saat aku sudah mengasihi sesamaku itu bisa banyak papa, mama, adik, benar tak? Apakah kita benar-benar kamu mengasihi atau cuma kita ngomong kelihatannya kita di sini semua. Kita di sini ngomong wah Tuhan, semua ngomong Tuhan. Tapi di belakang nggak ada yang tahu kan. Nah, kita cek hati kita masing-masing. Benar kan? Pada saat kita kita pelayanan luar biasa. Makanya kalau kita lihat di ayat yang mungkin ada kasih, kata Tuhan ngomong apa sih? Percuma orang bisa bernubuat. Percuma orang bisa berkata-kata, bermimpi, bahkan bisa mengatakan bahasa roh, bahkan sekalipun bahasa malaikat. Tapi jika tidak memiliki kasih, semua itu kosong. Ini loh yang kita pahami. Jadi ini yang mau tak sampaikan apa? Percuma kita pelayanan terhebat, hebat kamu dipakai luar biasa, kamu pakai apa? Pelayananmu, pekerjaanmu, tapi kalian nggak memiliki kasih, kata Tuhan apa? Nol. Percuma. Itu omong apa kayak apa ya, kata kasarnya ini dunia itu bullshit, omong kosong.
Tuhan sudah ngomong, pada saat kamu mengasihi, berarti kamu itu kasih itu nggak akan mikir sing lain-lain. Kamu memiliki kasih, itu memiliki segalanya. Makanya Tuhan ngomong di sini apa sih? Hukum yang paling utama dan terutama. Pada saat kamu mengasihi, kamu nggak akan ada niat untuk menyakiti. Itu sudah pasti. Tuhan Yesus mengatakan itu sudah melengkapi semua hukum. Nah, di sini saya akan lebih masuk. Nah, maksudnya Tuhan itu apa sih kasih? Kasih yang seperti apa sih Tuhan mau? Sing diajarkan. Nah, dari sini kita mengetahui tuh. Di sini Tuhan kan sudah ngomong tuh di hukum ini bahwa mengasihi itu adalah sebenarnya apa? Sebuah perintah dari Tuhan untuk kita. Bahkan Tuhan harus ngomong di firman, itu adalah hukum yang utama dan terutama. Itu adalah perintah dari Tuhan Yesus, dan kasih itu adalah firman. Kan di sini ada di firman kan kasih itu. Nah, kasih itu kan Tuhan, kasih itu bukan sekedar kita itu perasaan cinta atau perasaan just sesuatu yang tuh sifatnya perasaan lah, feeling. Enggak. Kasih itu adalah sebuah keputusan juga. Apalagi kita kan melihat Tuhan itu kasih sing kayak apa sih? Kasih seperti kasih agape. Nah, kasih itu bukan hanya tentang about feel, ya. Di sini kita belajarlah untuk segala perkara kecil, bahwa semuanya ini sebenarnya kita lihat tuh Tuhan sudah memberikan firman-Nya bahwa itu kasih. Bahkan kasih kalau kita ini kan kalau di manusia kan cinta, mencintai ya. Kalau kita kan sama-sama ya kita cowok cewek, kita kan tahu senang, cinta, feeling aku senang, aku sayang kamu. Nah, akhirnya sampai di jenjang pernikahan, sampai apa? Nah, tapi pada saat menikah, pada saat kamu mengasihi istrimu, mengasihi suamimu, itu tidak hanya just feeling harus ya memang ada lah untuk semua, untuk married. Tapi pada saat kita mengasihi itu adalah sebuah keputusan. Pada saat itu suasana enak maupun nggak enak, jadi kamu nggak jadi, kita tetap membuat apa? Keputusan apa? Untuk mengasihi. Kasih itu nggak bisa ya, maksudnya kasih itu adalah sesuatu yang harus disengaja. Nggak bisa maksudnya kita biarkan begitu aja. Oh, ini tiba-tiba ada ya, itu feel. Tapi jika kasih itu sesuatu yang kita harus didik terus, kita sengaja. Karena kita nggak bisa sih, maksudnya kadang jatuh, kadang pasti bangun. Tapi pada saat kita mengasihi, itu ada suatu keputusan dan pilihan. Contoh kita married ya. Ai susu, contoh susu Ai sudah married sampai berapa tahun Ai? Ai siapa? Ai Liana. Sudah berapa? 27. 37 tahun. Nah, nggak mungkin kan di tengah-tengah nanti ada yang ngomong setelah sudah married lama 37 tahun kita mengasihi tiba-tiba saja. Bukan susah ya. Orang yang sudah married lama tiba-tiba nggak cocok ternyata sama kamu. Kemudian aku tak cari lagi yang lebih lain yang lebih muda dan itu bullshit. Itu omong kosong, itu bukan kasih. Pada saat kita mengasihi, kita sudah berkomitmen. Satu sama lain saling komitmen. Dalam pernikahan, komitmen sama. Aku mau contoh kan kita sudah dalam pernikahan kan diikat di dalam apa? Di firman diberkati kan sama. Kita satu sama lain apa? Berjanji itu saling apa? Mengasihi sama. Di saat paling susah sekalipun, di saat nanti pada saat pasangan kita atau orang lain tidak bertindak sesuai yang kita mau, bahkan sudah jahatlah, menyakiti, tapi kita tetap memilih apa sih yang dimaksud di sini? Kita tetap kasih. Itu yang diajarkan Tuhan. Gampang? Enggak. Susah. Cuma ini sesuatu yang harus keputusan yang kita buat, kita bangun terus bahwa
dari firman Tuhan. Karena kita tahu ya, jika setiap orang itu mau hidup dikasih, mau hidup ya, setiap hari mau hidup dikasih, pasti di setiap tikungan, di manapun dia berada, dia akan berhadapan nanti dengan namanya pengorbanan. Pengorbanan itu apa? Pengorbanan meskipun kita sakit, meskipun kita disakiti, meskipun kita waduh diapakan, tapi kita berkorban apa? Berkorban hati, berkorban ego, berkorban perasaan untuk tetap mengasihi. Seperti kita kasih contoh lagi, pada saat kita mengasihi Tuhan, kita juga sama kayak Tuhan. Tuhan lebih dulu mengasihi kita kan. Kita tetap apa? Tuhan memberikan contoh yang paling nyata, yang tadi kita sebut. Dia memberikan apa? Darahnya, nyawai. Dia melakukan pengorbanannya kepada kita. Kita diajari apa sih sebenarnya dari situ, Tuhan? Kita anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan diajari apa? Kita juga melakukan pengorbanan. Kita disuruh mati kayak Tuhan Yesus, sudah Tuhan nggak sempat, karena Tuhan sudah memenang. Tapi yang diminta dari Tuhan apa sih? Kita pengorbanan apa? Ego kita, waktu kita. Ya ini salah satu kita, teman-teman sampai ini apa? Mungkin yang kayak Valentine atau kayak misalkan hari ini mau menyempatkan waktu untuk datang ketemu Tuhan. Tuhan itu suami. Sangat senang pasti. Itu perasaannya Tuhan. Pada saat kita mau nyari Tuhan, kita ngorban, wah pekerjaanku yang satu, aku kalau kerja sana aku dapat miliaran, tapi mau mengorbankan ya sudah habis, tak tunda dulu aku ke Tuhan. Bayang sini jadi Tuhan lu, kamu dibalik beberapa kali lipat macam kasus kayak gitu. Tuhan bukan Tuhan yang pernah berhutang di kita. Pernah tapi kita mau berkorban untuk Tuhan kayak gitu, benar-benar tapi tulus, bukan maksudnya apa adai untuk dilihat orang, itu sesuatu sih Tuhan nggak senang. Enggak, Tuhan itu cuma ingin lihat apa sih? Ayo kasih susah, kasih aku, meskipun kasihmu itu nggak bisa sempurna kayak aku. Bahkan kayak kalian kalau lihat sampai itu Petrus ya, sampai ditanyai Tuhan 3 kali. Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Pertama dia ngomong mengasihi aku, mengasihi Tuhan. 2, 3, sampai ketiga dia sampai nangis kan. Akhirnya Petrus ngomong apa? Tuhan, kasihku itu nggak sepiro, Tuhan nggak sempurna. Karena dia tahu kan, dia ngomong ngasih, ternyata dia pada saat yang berkokok dia iman. Tapi Tuhan tetap apa sih? Begitu Petrus merendahkan dirinya kayak gitu, Tuhan langsung angkat. Dia jadi apa? Pintu kerajaan itu ya. Kuncinya kerajaan surga. Apa yang kamu ikat akan terikat. Tuhan sampai ngasih itu ke Petrus. Sama. Di sini kita mau belajar bahwa Tuhan itu benar yang dipingin oleh Tuhan itu apa sih? Mengasihi. Kasih sih kayak apa ya sih seperti ini. Tuhan kasih agape. Kasih yang apa sih? Dia bertubi-tubi, tidak satu kali dikecewakan, tetap mengasihi. Terus belajar, terus mencintai meskipun kita bolak-balik jatuh, Tuhan tetap apa sih? Saya tetap sayang di kita. Satu demi satu dari kita yang berdosa jatuh, kita mau berbalik di Tuhan tetap apa sih? Tuhan tak ampuni. Nek kita sama, pernah kan disakiti orang bolak-balik. Apa kata kita itu, satu kali nggak apa-apa, 2 kali nggak apa-apa, 3 kali lama-lama kan mantap, kita nggak mau berurusan. Tapi Tuhan pernah dia nolak kita, bolak-balik kita jatuh dalam dosa, bolak-balik kita melakukan kesalahan. Sampai Tuhan ngomong apa sih? Piro kali pun kita pasal hati kita mau berbalik di Tuhan terima. Itu sing di Tuhan mau. Jadi di sini aku cuma ngomong Tuhan itu apa sih? Kasihnya Tuhan itu
Satu, kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Gak ada syaratnya. Kamu di asal gini enggak, Tuhan tetap ngasih kita. Dan yang kedua, kasihnya Tuhan ini gak pernah menyerah. Dia menunggu bahkan sampai kita di dunia ini saat ini Tuhan tetap nunggu apa sih? Ayo kamu balik sampai aku ikut. Di bumi ini kan pilihan loh. Kita mau ngelok di surga atau neraka. Pilihan tetap dikasihkan ke kita. Tapi Tuhan itu tetap apa sih? Gak menyerah. Dia tetap berusaha pakai orang dari satu demi satu dari kita. Untuk apa sih? Makanya salah satunya tadi apa kita menjangkau jiwa. Buat apa sih? Karena Tuhan kepingin sih. Ayo, nek Isa neraka itu kosong. Setiap jiwa kaki Tuhan itu berharga. Bahkan dia mau ngomong kan, dari 100 domba, sing satu hilang, 99 sudah ada. Tuhan tetap apa? Tetap nyari yang berdosa itu kasih Tuhan. Yang ketiga, dia tetap kasih yang tekun berharap. Nah, dari sini kita akan belajar pengaplikasiannya itu seperti apa sih. Jadi Tuhan itu secara gamblang kasih Tuhan itu sudah kayak gitu. Nah, sekarang kita akan belajar malam ini. Ya apa sih kita mengaplikasikan kasih itu di keluarga itu kayak apa sih? Nah, ini disampaikan di Bapak Jeffrey. Silakan Pak Jeffrey. Oke, terima kasih ya malam hari ini ya. Wah, ini cocok di cerita ini. Luar biasa ya, Bapak Ferry. Ya, oke. Benar sih, kayak yang dibilang Ferry bahwa kasih Tuhan itu besar banget buat kehidupan kita. Kayak gitu. Kita di sini pingin ada kasih Tuhan di dalam keluarga kita. Itu seperti nama ini kan Yesus is center of my family. Yesus is the center of my family. Artinya kita mau menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kita, kayak gitu. Oke, aku mau cerita tentang bagaimana kasih itu bisa ada dalam keluarga, kayak gitu. Kasih Tuhan itu gimana sih caranya supaya kasih Tuhan itu bisa ada dalam keluarga kita? Oke. Tadi yang ngomong Ferry juga, berarti kasih itu adalah keputusan dari ngomong Ferry ya. Berarti kita harus mengusahakannya. Berarti nggak bisa, kasih Tuhan memang nggak terbatas. Tapi kita sebagai manusia kita harus mengusahakannya. Kita harus istilahnya nanti Ferry kan setiap hari berusaha gitu. Oke, tolong dibuka. Kasih Tuhan. Oke, kita baca ya ayat ini dulu ya. Kolose 13 ayat 14. Kita baca aja ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Oke. Nah, di ayat 13 ini kita belajar tentang namanya pengampunan. Jadi untuk ada kasih dalam keluarga, kita harus ada pengampunan. Memang ya kita manusia tidak sempurna. Pasti mungkin ada yang sering bertengkar atau bagaimana ya. Mungkin pasti ada kayak gitu. Ya seperti dalam Tuhan juga sudah mengampuni kita, sudah mengampuni kita. Karena itu kita juga harus mengampuni yang salah pada kita. Kalau kita mau punya kasih Tuhan dalam hidup kita, ya cara pertama itu pengampunan. Memang nggak gampang sih. Ya mungkin yang banyak disakiti atau kok enak ngomong suruh ngampuni ya. Kalau kita mau sesuai firman Tuhan, memang seperti itu. Tuhan itu kayak nggak terbatas, tapi kalau kalian berkali-kali jatuh, berkali-kali berdosa, tapi Tuhan tetap nggak pernah menolak kita, kayak gitu ya. Memang kayak gitu, kita harus belajar.
memang belajarnya ini lumayan lumayan harus mengusahakan. Kayak gitu, kita harus berdoa. Mungkin ada yang nggak enak sama kita, ya kita doakan. Biar nanti itu kayak pembalasan itu urusan Tuhan. Tapi hati kita tuh harus beres dulu kayak gitu. Kalau ada yang mungkin ya bisa nanti Tuhan yang akan membela. Bukan kita harus bertengkar, harus bertengkar dengan seorang, enggak. Jangan kayak gitu. Itu yang pertama, bahwa pengampunan. Di ayat ini juga dikatakan bahwa di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kasih Tuhan itulah yang menyatukan keluarga kayak gitu. Kita butuh namanya kesepakatan atau persatuan. Mungkin yang sudah menikah ini ya, ataupun yang masih belum menikah juga saya masih bisa. Kalau yang menikah lebih udah suami istri, itu kita butuh namanya kesepakatan di dalam keluarga. Kalau kita mau mengusahakan kasih Tuhan ada dalam keluarga kita, ya kita harus sepakat, kita harus bersatu. Kayak gitu, contoh kayak aku sama Amel misalnya. Tadi Amel juga cerita, kita mesbah, kita berdoa, ya kayak gitu, kita harus sepakat. Kalau kita nggak sepakat untuk sama-sama, ayo Tuhan, kita mau meletakkan dasar Kristus di dalam keluarga kita. Kalau kita belum sepakat itu, nanti kita kan jalan sendiri-sendiri gitu. Kalau kasih Tuhan itu yang menyatukan gitu. Kita percaya bahwa Allah itu kayak Allah yang hidup, dia akan bekerja. Kalau kita sepakat, satu dua orang berkumpul, Tuhan hadir juga sama. Dan keluarga juga, kalau kita sepakat, Tuhan akan hadir. Kayak gitu. Kita ini share sedikit sih, kayak amal kita sama-sama sekali kayak, ayo sepakat kita mau melayani gitu. Kita percaya bahwa mungkin ya nanti tambah capek sih pasti, banyak waktu segala macam. Tapi kita percaya, kita juga melihat kayak Pak Andreas dan Kevera yang sepakat benar-benar melayani Tuhan. Tapi kita melihat juga bahwa kayak Tuhan itu nanti yang men-take hidupnya mereka, hidupnya kita. Jadi aku lihat bahwa kayak Pak Andreas Kevera itu mereka capek sekali, mereka harus ketemu ini, kesana, kesini. Tapi hidupnya itu kayak dipelihara Tuhan kayak gitu. Tuhan nggak pernah meninggalkan orang-orang yang bersungguh-sungguh padanya kayak gitu. Kita percaya itu. Jadi kalau mau ada kasih keluarga, kasih Tuhan di dalam keluarga, ya langkah pertama itu adalah adanya kesepakatan atau persatuan dalam keluarga kayak gitu. Karena gini, yang tadi Om Ferry juga sama, kasih agape. Di dalam keluarga juga ada namanya kasih tanpa syarat ya. Jadi kalau kita mengasihi dalam keluarga, ya nggak boleh gini. Aku sayang kamu kalau kamu begini, ya nggak bisa. Itu bukan agape, itu namanya kasih yang pamrih. Kalau istriku baik, aku sayang. Kalau istriku nggak baik, aku nggak sayang, nggak bisa. Tuhan juga kan sama kita juga dia tuh kayak dia menciptakan kita kekasih hatinya dalam kitab itu. Itu kayak Tuhan itu benar-benar kayak nggak ada syarat apapun gitu. Kita pada kata Tuhan, oh harus ini dulu, nggak ada. Tuhan nggak pernah ngasih kita syarat. Yang penting datang aja sama Tuhan. Datang aja, Tuhan pasti akan menerima kita. Asal kita sungguh-sungguh, tapi jangan datang tapi pura-pura datang ya. Tuhan tahu hati. Kalau hati kita sungguh-sungguh dari Tuhan, Tuhan itu juga akan terbuka sama kita. Kayak gitu. Itu kasih yang pertama. Kasih Tuhan itu yang menyatukan keluarga kita. Kayak gitu. Jadi ya, jika mau ada keluarga yang dipulihkan, ditransformasikan ya, syarat pertama ya harus ada persatuan dulu. Kalau yang mungkin yang suaminya atau istrinya yang masih belum kenal Tuhan, doakan. Kayak gitu. Kita percaya bahwa Tuhan ini bukan Tuhan yang diem, yang nggak tahu. Tuhan itu tahu segala sesuatunya. Kalau kita mendoakan aja, itu Tuhan nanti yang bekerja. Kayak juga kayak kita percaya, kita nggak perlu harus setiap hari harus kayak nyuruh istri kita, suami kita, nggak perlu. Kita doakan aja dulu. Kita doakan. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang membela kita. Kayak gitu. Yang kedua, kalau kita mau mendapatkan kasih Tuhan dalam keluarga kita perlu firman Tuhan sebagai dasar dalam keluarga. Ini hal yang mutlak ya gitu. Jadi ayatnya di sini
di Matius 7 ayat 12-25. Tak bacakan ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Wow, luar biasa ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, itu artinya firman Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Maksudnya rumahnya itu mendirikan keluarganya di atas batu. Jika kita mau keluarga kita kuat, artinya nggak gampang goyah, nggak gampang jatuh, ada masalah sedikit bertengkar atau ada masalah apa ribut gitu ya. Kita harus menerapkan firman Tuhan sebagai dasar kayak gitu. Jadi ya itu yang harus dilakukan kayak gitu. Kita nggak bisa menerapkan dasar apapun di dunia ini, mungkin itu nggak kekal kayak gitu. Tapi firman Tuhan itu kekal gitu. Jadi kita perlu istilahnya kayak sering kalian kan sering share di kayak gitu, sering share untuk apa ya, firman Tuhan itu perlunya apa? Supaya kita ini belajar, kita mau membangun, kita punya istilahnya kita tahu bahwa Tuhan itu gimana sih Tuhan berbicara sama kita. Ya perlunya itu kayak gitu. Kita juga lingkungan sering juga Kopi juga bicara, Amal juga sharing bahwa kita mengikuti anak-anak kita ini punya dasar itu ya. Dasar itu ya firman Tuhan itu sebenarnya sih. Ini juga menurut sama aku waktu aku mempersiapkan firman ini. Kayak kita ini perlu mempersiapkan anak-anak kita ini di atas dasar kebenaran firman Tuhan kayak gitu. Ya itu kayak guide-nya kita gitu. Kayak petunjuknya kita, oh aku mau gini, ini benar apa salah? Aku mau seperti ini, kira-kira ini berkenan nggak bagi Tuhan? Kalau kita nggak tahu firman Tuhan, gimana kita bisa tahu? Mau lihat kemana kayak gitu? Masa mau tanya siapa? Ya mungkin di manusia kan terbatas. Yang nggak terbatas ya firman Tuhan kayak gitu. Jadi ya itu, kalau kita mau punya kasih Tuhan, kita mau punya keluarga yang kuat, yang kokoh, yang bisa tahan di bawah kemudian turun hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Ya di atas firman Tuhan kayak gitu. Jadi firman Tuhan itu dasarnya. Ini ya nanti kalau ada yang teori ini ya tolong kita sama-sama baca, kita belajar juga, kita sama-sama belajar, kita baca, minimal baca lah. Mungkin yang nggak ngerti ya baca dulu aja lah. Nanti pelan-pelan pasti Tuhan itu pasti akan kasih kita yang ngerti banget. Itu apa sih artinya? Kadang aneh intinya firman Tuhan, baca kadang gimana, tapi ya itulah nanti yang kita kan belajar kayak gitu. Ya, di sini juga ada ayatnya loh, kayak di Mazmur ini 119 ayat 105. Firman-Mu itu perintah bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Wah, ini juga luar biasa. Firman-Mu itu perintah bagi kakiku, perintah dan terang. Itu kayak kita ini nggak bisa lihat apakah gelap, dunia itu gelap. Tapi kayak kalau kita pegang sama firman Tuhan itu kayak kita punya perintah, kita punya terang gitu. Kita tahu harus kemana. Kita nggak tersesat, mungkin nggak akan berputar-putar terus. Problemnya ya itu terus. Ya karena kita nggak tahu Tuhan berkata gimana sih, jalan keluar terbaik itu dari Tuhan gimana. Ya harus baca firman. Udah itu aja pilihannya, nggak ada lagi. Ya mungkin kita bisa konsultasi dengan kongres mungkin. Ya kongres juga akan ngasih tahu firman biasanya. Benar ya. Kalau yang punya masalah kalau konsultasi sama siapa pasti juga akan dikasih firman. Pasti sama kayak gitu, sumbernya ya di situ. Itu ya. Jadi
ayat ini juga menunjukkan bahwa kita saat kita berpegang teguh sama firman, kita punya berita yang menerangi sehingga kita kan nggak jatuh ke dalam hal yang nggak benar kayak gitu. Jadi yang punya anak juga punya yang masih kecil atau ya itu kita harus arahkan, ikutkan sekolah minggu, ikutkan gereja itu supaya kita beri mereka perintah biar mereka tidak kesasar harus kemana, karena kehidupan ini ya banyak hal jahat di luar ini kita nggak tahu mereka bermasyarakat gimana kayak gitu. Oke, yang ketiga itu adalah membangun pesta keluarga. Jadi seperti yang dibilang Ferry juga tadi ya, bahwa untuk ada kasih dalam keluarga, kita itu harus mengusahakan, kita harus membangun mesbah keluarga kita. Kita perlu kayak investasi kalau bahasanya kopi gitu ya, untuk mesbah keluarga. Apa sih mesbah keluarga itu? Kalau aku juga ini lihat dari YouTube-nya Kopi sih ya, dia itu bilang mesbah keluarga itu adalah kepercayaan antara kalau yang udah nikah suami dan istri. Kita harus membangun kepercayaan di dalam keluarga kayak gitu. Jadi kenapa kita harus membangun itu? Ya gini, kalau sama istri, suami kan aku aku cowok nih baca nih istri itu ini aku tertomplak banget terus terang ya. Ini aku baca ini sangat wow, karena kadang itu aku sering sama istri juga kadang itu kok gini ya begitu. Tapi di firman Tuhan kasih tahu gitu bahwa Kopi ini kata bahwa istri itu adalah orang yang paling kita percayai dibandingkan semua orang lain. Beneran ini. Itu mau terjadi itu ya. Jadi di dunia ini kita harus sangat-sangat percaya sama istri kita, karena ya kalau orang lain mungkin bukan orang apa kita nggak tahu, tapi istri itu seorang yang harus kita percaya. Jadi kita harus membangun orang sebut kayak gitu. Ini ayatnya dulu ya, aku baca ya. Efesus 5, 25 dan 27 ya. Tadi benar. Oke. Hai istri, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Sorry. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saya loncat langsung 27, supaya dengan demikian ia menetapkan jemaat di hadapan dirinya dan dengan cemerlang tanpa cacat dan turut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jadi di ayat ini tuh diumpamakan bahwa kasih seorang suami, Tuhan menyuruh suami kasihlah istrimu, itu ada perintah Tuhan. Kayak seperti atau bahasa Jawanya kayak seperti Kristus telah mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkan dirinya baginya. Di sini ada suatu tindakan juga ya, kayak Kristus menyerahkan, bukan dia itu melakukan sesuatu, menyerahkan dirinya. Jadi harus dilakukan kayak gitu. Jadi kayak apa ya, untuk membangun keluarga itu harus tindakan untuk kayak sama-sama ayo kita bangun kayak gitu, mesbah keluarga itu. Jadi kayak kalau suami sama istri ataupun sama keluarga ya, kita ingat juga yang juga. Apa sih kasih itu? Kasih itu kan kalau Ferry bilang kasihnya tadi ya, masa nggak lupa pengorbanan kalau Ferry bilang tadi itu. Ya, kasih itu pasti memberi, melayani dan berkorban. Kalau bahasanya Alkitab kayak gitu, melayani, memberi dan berkorban. Ya, melakukan sesuatu untuk orang lain. Mengasihi itu melakukan sesuatu orang lain. Jadi kalau misalnya saya mengasihi Amelia, ya saya memberi dia mungkin coklat misalnya kayak gitu, itu saya mengasihi dia, contohnya kayak gitu. Dari kalau saya mengasihi Amelia, saya cuma dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak bisa kan. Namanya mengasihi itu harus dilakukan, harus
dikerjakan kayak gitu. Kita nggak bisa bilang aku mengasihi kamu, tapi aku nggak melakukan apapun untuk kamu, ya nggak bisa, nggak ada. Ya, tapi jangan kayak gini ya. Ini contoh yang salah. Saya mengasihi kamu, tapi saya menuntut kamu. Itu kebanyakan kayak gitu kan. Aku ini juga merasa aku terus terang aja kadang menuntut Amelia. Jadi aku ini tertempat juga. Itu salah, itu kasih yang salah. Kayak mungkin kita kan kadang merasa ya namanya kehidupan keluarga ya. Mungkin istri kita ini ya nggak sempurna, atau mungkin pasangan kita nggak sempurna, orang tua kita nggak sempurna. Kadang kita ini sering menuntut, kamu gini loh, kamu rubah loh, kamu harus begini. Kadang kita seperti itu tapi itu bukan kasih. Kasih itu tidak menuntut. Ini beneran. Kasih itu tidak menuntut. Kasih itu memberi, melayani, dan berkorban. Kayak gitu. Jadi kalau kita bilang aku mengasihi kamu, kalau aku nyuruh kamu berubah gini, aku selalu nuntut, ya itu artinya bukan kita nggak melakukan kasih. Itu namanya kita kayak pamrih sama orang tersebut. Ya kayak kasih Tuhan kan gitu. Kasih Tuhan memberi kita sesuatu. Masa Tuhan menuntut, halo Jeffrey, kamu sudah kayak gini ya, kamu harus begini. Tidak ada. Tuhan tidak pernah meminta kita sesuatu apapun. Yang Tuhan kita itu cuma minta itu hati. Mungkin justru malah karena Tuhan sudah mengasihi kita ini kayak merasa wah Tuhan baik banget ya. Aku mau melayani Tuhan. Aku mau memberikan diriku sama Tuhan. Itu karena kita mau membalas kasih Tuhan kayak gitu. Jadi mengasihi itu artinya ya ayo kita memberikan sesuatu atau melayani orang lain, berkorban untuk orang lain, itu mengasihi. Dalam keluarga juga gitu ya. Kalau ada saudara kita atau mungkin orang tua kita yang mencekno gitu misalnya, ya doakan. Kalau ada istri kita yang mungkin kurang ini kurang itu, cara yang paling benar itu adalah memberi teladan. Ini Anda sih. Terus orang ini kata-kata Andas, aku mengutip dia. Waktu aku komplain sama Andas, kok istriku gini ya, ini pengalaman pribadi. Yang dia beritakan adalah, ya ini aku bukan ngomong kayak, tapi yang dia katakan adalah, ayo kamu kasih teladan supaya istrimu tahu bahwa itu yang benar kayak gini. Kasih teladan, doakan, kasih teladan, udah kayak gitu. Jangan terus menuntut, karena menuntut itu bukan kasih. Itu. Jadi membangun mesra keluarga itu kita harus mengusahakan setiap hari kayak gitu. Bukan kayak cuma hari ini besok terus nggak bisa. Kalau kita memang benar-benar mau membangun mesra keluarga, ya kita bangun sedikit demi sedikit, kita ajak pasangan kita, ayo kita sama-sama dalam Tuhan, ayo kita serius dalam Tuhan. Ayo kita nggak cuma jadi penonton. Mungkin yang di dalam JG kata kalau kita dulu penonton aja pokoknya datang lihat firman, wah pembicaraannya bagus ya, besok pembicaraan jelek ya, terus gini. Jangan, kita mau benar-benar ayo bawa keluarga kita, bawa pasangan kita kenali apa itu Tuhan. Kenapa sih orang-orang ini berkumpul kayak gini? Kenapa kita mau istilahnya berharga orang-orang ini? Itu karena ada Tuhan kayak gitu. Ya, juga peran-perannya itu tolong ada seorang peran suami juga, peran istri itu harus dilakukan. Apalagi yang suami-suami ya. Kalau di Alkitab ini dituliskan suami itu adalah imam, suami itu pemimpin, kayak gitu ya. Sebagai imam harus bisa mengusahakan membawa keluarganya, karena kayak pemimpin itu ya kayak kita nggak mobil ya, yang nyetir kayak gitu. Kita harus mengarahkan. Mungkin kalau istri kita nggak mau atau anak kita nggak mau ya, tetap kasih teladan anak kita, istri kita. Suami ayo bangkit cari Tuhan. Tapi kalau istrinya ikut kok kayak gitu. Banyak contoh-contoh, ataupun juga sama istri juga. Saya lihat beberapa orang ada kayak gitu. Kita lihat cerita-cerita kemarin, kita baru ketemu teman kita, istrinya yang bangkit dulu. Istri ketemu, dia serius sama Tuhan, dia serius benar-benar cari Tuhan. Suaminya awalnya nggak mau, tapi berjalan waktu dia melihat, istriku baik ya, istriku berubah ya.
akhirnya ikut tertarik juga kayak gitu, sama kayak gitu. Ya istri kalau penolong juga harus mendoakan, harus dukung suaminya supaya bisa bisa melakukan rencana Tuhan dalam hidupnya. Karena imam-imam itu kan Tuhan punya rencana buat pemimpin. Jadi istri ya harus support, harus doakan. Jangan diomel itu suaminya juga ya. Itu juga salah ya. Kalau istrinya akan lihat suaminya kok istri bujuku suamimu begini terus ya doakan. Jangan diomel terus. Jangan diomel terus. Doakan aja, doakan. Kasih teladan. Itu sih yang paling ampuh kayak gitu untuk bisa membawa keluarga kita dalam Tuhan kayak gitu. Kalau contoh konkretnya Mesbah, ini contoh konkret, mungkin bisa kayak doa bersama. Itu paling mudah sih. Kayak tiap malam misalnya yang udah suami istri ya doa sama-sama. Mungkin ya saling mendoakan. Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami. Terus juga kalau keluarga ya coba dikumpul mendoakan kayak gitu. Terus cara paling gampang lainnya juga kan dalam Mesbah keluarga itu adalah sengaja cari waktu. Ini kata-kata ini tak kutip dari Kowi juga sih. Sengaja ada waktu berkomunikasi bersama. Jadi ya kalau suami istri ya mungkin repot kan, tapi tetap ada waktu lah untuk kumpul bersama-sama membicarakan problem atau apa. Hal Tuhan ya bahasa itunya ya, bahasa kerennya. Dan ya ciptakan waktu lah sekali-kali berdua lah, jangan terus itu. Kita mungkin kalau sibuk sekali tapi tetap harus ada waktu berdua dengan suami atau dengan istri gitu. Jadi saat kita menempatkan kasih ya Tuhan dan keluarga, kayak tadi 3 hal itu yang saya sampaikan tadi itu, bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu pasti akan ada kayak gitu. Kita mendatangkan Tuhan dan keluarga kita, Dia akan menyertai kita kayak gitu. Kalau kita nggak perlu khawatir musim apapun, kalau kita percaya ada Tuhan, kita pasti bisa melewatinya. Pengharapan itu ada, mungkin problem ada ya, nggak ada, selalu akan ada problem. Manusia hidup memang ada masalah ya, tapi kita punya pengharapan di dalam Tuhan kayak gitu. Jadi ya itu sih, aku berharap bahwa kita di sini juga keluarga-keluarga ataupun yang suami istri ataupun dalam keluarga itu dibangun Mesbah, dibangun firman-Nya, dibangun untuk kasih Tuhan juga kayak gitu. Kalau harus sepakat kayak gitu. Ya itu sih ya mau tak sampaikan untuk malam hari ini. Jadi ya. Oke, jadi aku berharap sih di GPD Penempuh ini juga kita sama-sama belajar ya, sama-sama kita cari Tuhan, sama-sama kita mau menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kita, kayak gitu. Oke, nanti setelah lagu ya, aku yang suami istri aja ya, yang suami istri saling mendoakan ya, saling mendoakan. Mungkin bisa bergandengan tangan, saling mendoakan. Kalau yang sendirian ya berdoa aja sendiri nggak apa-apa. Doakan keluarga kita. Maksudnya ya doakan keluarga kita, mungkin orang tua kita atau mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita yang selalu ada bersama kita setiap hari. Mungkin ya yang setiap hari sama kita, biar di dalam rumah kita, di dalam tempat kita itu Tuhan hadir kayak gitu. Kita pakai waktu setelah ini kita akan doa dan kita akan doa sebentar kayak gitu. Oke? Ya, itu aja ya. Kita mau nyanyi lagu-lagunya Mahkota Kehidupan ya. Sampai
pakai waktu ini kita rindu bahwa keluarga boleh menghadirkan kasih Tuhan. Yang kita pakai 1-2 menit ini, yang suami istri atau boleh saling mendoakan. Kita mau mendoakan. Tuhan, kami mau menghadirkan Tuhan kasih Tuhan dalam keluarga kami ya Tuhan Yesus. Kami mau menghadirkan Tuhan dalam keluarga kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami rindu Tuhan bahwa keluarga kami ini Tuhan boleh Tuhan berpilar Tuhan dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan Tuhan dalam setiap musim hidup kami ya Tuhan Yesus. Yang penuhi kami ya Tuhan Yesus, penuhi kami Tuhan, penuhi setiap hidup kami Tuhan. Dan kami Tuhan berjalan sesuai Engkau berjalan di langkah-langkah hidup kami Tuhan. Ada berjalan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami enggak jatuh Tuhan, kami tahu Tuhan harus melangkah kemana ya Tuhan Yesus. Terangi jalan kami Tuhan, penuhi jadilah pelita pada hidup kami ya Tuhan Yesus. Oh thank you Tuhan Yesus. Biar setiap kami Tuhan, boleh Tuhan merasakan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Biar kami Tuhan enggak kekurangan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami Engkau hadir Tuhan. Kau nyata Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Allah yang harus Tuhan adalah Allah yang hidup Tuhan. Allah yang mampu Tuhan, yang akan menopang setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Oh kasih kami ya Yesus. Oh thank you Tuhan Yesus. Saat kami sepakat Tuhan, suami istri Tuhan, ataupun saat kami sepakat dalam keluarga kami Tuhan Yesus, Engkau hadir ya Tuhan Yesus. Engkau hadir Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Oh Yesus. Berdoa Tuhan Yesus, ya urapan Tuhan ada Tuhan disiapkan rezeki ini ya Tuhan. Setiap orang di sini Tuhan boleh merasakan kasih-Mu Tuhan Yesus. Oh Tuhan, biar kami Tuhan benar-benar Tuhan merasakan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami nggak tersesat lagi Tuhan. Kami Tuhan tahu Tuhan bahwa rencana adalah rencana yang indah Tuhan dalam kami. Kau punya blueprint yang indah Tuhan buat setiap hidup kami Tuhan Yesus. Engkau nyata Tuhan Yesus. Bahwa kami Tuhan Kau ciptakan Tuhan kehendak-Mu Tuhan seturut dengan gambar-Mu ya Tuhan Yesus. Oh thank you Tuhan Yesus. Thank you Roh Kudus. Ya Tuhan Yesus, thank you Tuhan Yesus. Tuhan, kami Tuhan orang Yesus. Oh Tuhan, kami selesai dari malam ini ya Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan akan terus ada Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau akan selalu ada Tuhan di dalam musim-musim kami ya Tuhan Yesus. Saat kami berjalan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus, Engkau ada Tuhan Yesus. Juga saat kami Tuhan meletakkan dasar hidup kami Tuhan di bawah di atas firman-Mu ya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Engkau Tuhan akan menuntun kami Tuhan ke arah yang tenang ya Tuhan Yesus. Engkau adalah gembala kami Tuhan, gembala yang agung ya Tuhan Yesus. Engkau akan membuat kami Tuhan ada damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Mungkin setiap masalah ataupun apa ya Tuhan, kami percaya Tuhan kami punya pengharapan dalam Engkau Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kami Tuhan percaya Tuhan bahwa Engkau selalu memegang tangan kami Tuhan. Engkau gak akan membiarkan kami jatuh ya Tuhan sampai tergeletak ya Tuhan. Engkau selalu menopang hidup kami Tuhan. Thank you Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan Allah yang besar Tuhan, Allah pencipta segala sesuatu. Engkau ada di saat ini Tuhan, di saat masa lalu, masa saat ini, dan juga ada di masa depan kami Tuhan. Kau yang mengetahui rancangan-rancangan yang indah buat hidup kami ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, juga Tuhan mungkin masih ada Tuhan problem-problem dari hidup kami Tuhan yang masih kami nggak tahu harus kemana ya Tuhan Yesus. Berikan kami Tuhan urapan-Mu, berikan kami hikmat-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan supaya kami tahu Tuhan dalam kuasa yang Kau sediakan Tuhan untuk kami ya Tuhan Yesus. Oh nama sih. Oh thank you Tuhan Yesus, thank you Tuhan buat firman-Mu juga Tuhan. Untuk malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Biar setiap benih ini Tuhan, benih firman ini Tuhan boleh tumbuh Tuhan di tanah yang subur ya Tuhan Yesus. Karena biar benih firman ini Tuhan boleh Tuhan membangun setiap iman kami ya Tuhan Yesus. Biar firman ini Tuhan boleh Tuhan mengajarkan kami Tuhan untuk kami terus Tuhan berjalan bersama Engkau ya Tuhan Yesus. Kami Tuhan lemah Tuhan Yesus. Kami hanya manusia biasa, tapi saat kami berpegang dengan Engkau Tuhan, Engkau yang menguatkan setiap hidup kami ya Tuhan Yesus. Thank you Tuhan Yesus, thank you Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan indah Tuhan untuk kami Tuhan Yesus. Oh Yesus,
Angkatlah kedua tanganmu ke dalammu. Oh Tuhan Yesus, terima berkat daripada Allah Tuhan, Raja Tuhan segala Raja Tuhan, Allah yang perkasa, Allah segala Allah Tuhan Yesus, yang hidup, yang besar Tuhan, yang gak berkesudahan dalam kehidupan kita. Biar hidup kita ada sesuai berjalan bersamanya Tuhan. Kita selalu ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Oh thank you Tuhan Yesus. Terima kasih berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur Tuhan Yesus. Amin. Okay. Thank you ya. Oh foto. Kita mau foto sebentar ya. Ada yang pertama kali udah enggak ya? Okay. Yang kita foto ya.